Baik, mari kita lanjutkan penyelesaian PD dengan transformasi Laplace. Ini kita pertimbangkan persamaan diferensial order 2 ya, yaitu ditunjukkan dengan pangkat 2 daripada persamaan diferensialnya. Nah, X disebut dengan variabel input atau force function ya. Sedangkan Y adalah variabel input atau dependent variable, tidak bebas, tergantung dari X gitu ya. Lalu A0, A1, A2 dan B ini adalah konstanta. Nah, pada kondisi awal itu diketahui Y dalam kurung 0 sama dengan steady gitu ya. Lalu turunan pertama pada T0 itu adalah 0. Nah, lalu kalau ini kita laplaskan ya. Kita laplaskan ya, ini transformasi Laplace, ini transformasi Laplace, ini juga transformasi Laplace, transformasi Laplace ya. Ini masuk ke sini 232 ya. Ingat, ini pangkat 2 berarti Laplace-nya adalah S kuadrat nih. Penyelesaiannya langsung dalam term deviasi ini ya. Ini S kuadrat. Yang ini 0. Terus Laplace-nya ini adalah YS ya. Laplace-nya YS. Dan XT Laplace-nya XS ya. Kalau kita susun ulang, maka persamaan transformasi Laplace untuk pangkat 2 secara umum bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Gitu ya. Ini order 2. Nah, sekarang fungsi transfer order 2 ini kalau kita ingin mengetahui respon YT ini, berarti kita harus melakukan Laplace invert. Ya, Laplace invert daripada YS ini adalah sama dengan YT. Nah, sekali lagi Laplace invert ini tergantung dari tipe perubahan input XS. Ya, XS-nya ini seperti apa? Nah, mari kita lihat bagaimana prosedur invert ya. Kebalikan dari transformasi Laplace dengan metode ekspansi parsial. Ya, misalkan perubahan inputnya mengikuti step, berarti stepnya itu fungsi Laplace-nya adalah per S ini, karena satu tahap. Maka kalau kita masukkan di sini ya per S ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ini begini ya, maka Anda harus lihat tabel 221 yang sudah ada. Maka lihatlah bentuk yang umum. Kalau ini kan belum bisa diselesaikan karena bentuknya belum umum, belum ada di tabel 221 itu. Ya, maka kita lakukan ekspansi parsial. Nah, kita kembangkan denominatornya ini, denominator itu yang di bawah ya, denominatornya ini menjadi bentuk polinomial seperti ini. Ya, maka dengan demikian kita mempunyai bentuk akar kuadrat ya, polinomial seperti ini. Nah, atau kalau bentuk ekspansi parsial kita punya seperti persamaan 238. Jadi, nah ini sekarang kita fraksinasikan, kita parsialkan. Ini kita punya bentuk ini ada ini di tabel Laplace ada kalau ini ya. Nah, sekarang masalahnya kita itu adalah A1-nya siapa, A2 dan A3 ini siapa, kan gitu. Nah, ini ada, bisa kita selesaikan dengan limit ya, limit
AK, K itu bisa 1, 2, 3, sama dengan limit S mendekati RK kalikan S min RK, rootnya itu kali YS. Ini jika akarnya tidak berulang. Ya, jika akarnya tidak berulang. Nah, berdasarkan tabel, ini contohnya ini aja lah. Nah, ini berdasarkan tabel, maka ini bisa kita cari bentuk Laplace inverse-nya. Ya, Laplace inverse-nya dari A per S min R adalah nih, ya, ini Laplace inverse. Nih, yang ini Laplace inverse-nya nih. Nah, sedangkan nih, nah ini unity kan? Unity. Ini Laplace inverse-nya ini. Gitu ya. Mudah. Nah, kalau akarnya berulang-ulang, misalnya R1 sama dengan R2, contohnya ini, ya, ini berulang-ulang ini, maka bentuk parsialnya begini, A1 per S min R1 kuadrat plus A2, ini S min R1 ini, plus A3 per S. Nah, ini 2, 3, 10. Nah, limitnya untuk A1, A2, dan A3 limitnya begini. Ya, A1 limit S mendekati R1 kali S min R1 kuadrat YS. Lalu A2 dan seterusnya. Ya, limit S mendekati R1. Ini A2 yang ini. Turunan pertama terhadap S min R1 kuadrat YS. Nah, kalau ini kita lihat dalam tabel Laplace itu, maka penyelesaiannya menjadi begini. Ya, penyelesaiannya. Yang ini jelas. Ya, penyelesaiannya menjadi begini. Dan yang terakhir ini unity kan, penyelesaiannya begini. Gitu ya, Laplace inverse, Laplace inverse, Laplace inverse-nya begitu. Kalau akarnya R1-nya diulang sebanyak M kali, ikuti kita persamaan 2, 3, 12. Ini diulang M kali. Berarti kita cari A1 AK seperti ini. A1 limit S R min 1 S min R1 pangkat M YS. Ini AK ya, limit S mendekati R1 per 1/K min 1 fakultit turunan K min 1, ya, turunan K min 1 terhadap S min R1 pangkat M YS. Nah, ini nanti akan kita buat contoh soalnya ya, supaya jelas. Ini kan ada di tabel Laplace ya, penyelesaiannya seperti ini dan seterusnya ya, sampai akhirnya Anda punya bentuk Laplace inverse, yaitu respon terhadap perubahan waktu ya, respon Y, perubahan inputnya tadi adalah step ya. Baik, mari kita yang sederhana saja supaya kita lebih paham ya. Penyelesaian Laplace inverse orde 1. Kita sudah punya fungsi transfer YS sama dengan K per tau S plus 1. Ini kan ya, tadi fungsi transfernya plus 1 kali XS ya. Ini fungsi transfer orde 1.
jika XS berubah ya, jika ini persamaan kita buat susun lagi persamaan 1 gitu aja ya. Jika X berubah mengikuti fungsi tahap dengan perubahan 1 unit ya, 1 unit, maka XS sama dengan 1 per S ya kan, ini persamaan 2. Maka 2 kita substitusikan ke 1, akhirnya Anda punya bentuk YS sama dengan K atau S plus 1 XS gini kan. Nah, ini persamaan 2 ya, persamaan 2. Persamaan 2 ini kita ubah ke bentuk yang lebih umum yang dikenal di tabel Laplace ya. Ini kita kalikan, bawahnya kita kalikan dengan seperto ya, kalikan dengan seperto, maka kita punya bentuk YS ini sama dengan, kalau bawah kali seperto maka menjadi S plus seperto ya kan, sedangkan yang atas kali seperto menjadi K per to kan gini, kali XS persamaan 3. Nah, ini adalah YS nih yang kita pakai nanti persamaan 3. Sekarang XS nya ini adalah sama dengan per S ya kan, S plus 1 per to seper S. Nah gini, nah ini persamaan 4. Nah, mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kita gunakan yang ini, akarnya tidak berulang ya, 239, akarnya tidak berulang, maka bentuknya adalah kita ubah persamaan 4 menjadi, kita bentuk parsialnya ya, bentuk parsial dari persamaan 4 ya, bentuk parsial dari persamaan 4 ini adalah YS sama dengan, nah ini A1 per S plus seperto ya kan, plus A2 per S. Nah ini persamaan 5. Sekarang masalahnya A1 dan A2 nya siapa gitu kan. Kalau ini kan sudah ada di tabel Laplace nih, ini sudah ada di tabel Laplace, ini juga sudah ada. Tinggal sekarang kita harus mencari siapa A1 dan A2 kan gitu. Ini kalau dilaplacekan ya, Laplace invert dari persamaan 5 adalah sama dengan YT kan. Nah, invert dari A1 per to S plus 1 sama dengan, nah cari di tabel Laplace ya, itu A1 kali eksponen, ini seperto gini ya, ini bukan, nggak ada ya,
Eksponen min apa? T per to, kan gitu. Lalu Laplace invert dari A2 per S adalah A2 itu sendiri kali 1/S ya, unity. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ini digabung, maka penyelesaiannya YT sama dengan ya A1 kali eksponen min T per to plus A2 kali unity. Nah, ini masalahnya sekarang A1 dan A2-nya ini harus kita cari. Ya, harus kita cari menggunakan ini apa? Akar yang tidak berulang. Nah, ini limit S mendekati RK ya. Kita pakai rumus 239. Limit S mendekati akarnya itu kali S min RK kali YS. Ya, mencari AK ya. Sekarang kita cari A1 dulu ya. Ya, A1. Kita cari A1 ya, akar A1 adalah A1 sama dengan gini ya. A1 sama dengan limit dari S mendekati. Nah, ini kan rootnya, kalau seperti ini rootnya apa? S minus seperto ya enggak? S minus seperto rootnya ya, rootnya S mendekati minus seperto. Nah, sekarang dikalikan ya, dikalikan S plus seperto ini kalikan YS nya. YS nya ini, YS nya adalah persamaan 4 ini YS ya, persamaan 4 ya. YS nya ini kalikan YS nya adalah K per to ya kan, per S plus seperto kalikan 1/S. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, ini bisa kita coret kan. Ini kita coret, ini kita coret yang bawah nih. Ya, maka kita masih punya limit S mendekati minus seperto ya kan, K dari K ini limitnya, limitnya dari K per to kali S nih ya, K per to kali S ini kan 1/S nih, K per to kali S. Nah, masukkan saja S nya seperto minus seperto, maka kita punya K per to kali min seperto gini kan. Nah, habis, maka A1 sama dengan minus ya, minus K. Ini aja, udah selesai nih, minus K1 nya ya. A1 sorry, ini A1 sama dengan K minus A1 sama dengan minus K. Sudah, ini kan habis ya, minus K. Nah, sekarang bagaimana kita mencari A2 ya, bagaimana kita mencari A2? Maka A2
sama dengan limit daripada S mendekati 0 kan? S mendekati 0. Karena akarnya 1/S itu adalah 0. Akarnya 1/S. Nih akarnya ini. Sekarang persamaan 4, kita lihatnya persamaan 4 ini ya. Nah, sekarang kita mau mencari A2 yaitu 1/S ya. Nah, limit S mendekati 0 ya, berarti ini kalikan S ya kan, kalikan YS. YS nya adalah K per to S plus 1/to kali 1/S ya enggak, kali 1/S. Seperti ini. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Nah, sekarang masukkan S mendekati 0 ya. Ini limit S mendekati 0, akhirnya kita punya bentuk K per to ya kan, S plus 1/to. Nah, kalau ini sama dengan 0 S nya, maka kita punya K per to kali to ya, habis. Nah, habis, maka A2 adalah positif dari K ya. Jadi A2 sama dengan K sekarang. Nah, selesai kan? Masukkan ke sini. Masukkan ke yang tadi ini. Nah, masukkan ke sini ya. Jadi ini adalah minus K, sedangkan A2 ini adalah positif K. Ini kan. Maka kita punya bentuk umum tadi ini ya. Bentuk umum A2 adalah K, A1 adalah minus K, maka penyelesaiannya kita akhirnya mendapatkan minus K eksponen min T per to plus K kali unity. Nah, unity ini adalah sama dengan 1, maka kita bisa mendapatkan persamaannya adalah eksponen min to per to kali dalam kurung 1 minus bukan ini terbalik ya, saya terbalik, bukan ini ya. Jadi penyelesaiannya adalah saya taruh ke sana ya. Ini Y dalam kurung T sama dengan K-nya yang di luar, maksud saya ya, K-nya di luar kalikan 1 ini minus eksponen min T per to. Nah, seperti ini penyelesaiannya ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan respon Y terhadap perubahan input X mengikuti step tadi. Ini responnya begini. Ini adalah responnya. Nah, coba kalau misalkan T-nya itu tak terhingga, T mendekati tak terhingga, maka Y akhirnya sama dengan ya ini eksponen pangkat minus tak terhingga 0 kan? Ya, sama dengan K, kira-kira gitu ya. Baik, ini adalah penyelesaian PD dengan transformasi Laplace gitu ya. Mari kita lanjutkan dengan delay, ini time delay, kasus khusus time delay ya. Pertimbangan kasus di mana terdapat term eksponensial. Nah, delay itu ditunjukkan dengan
penambahan eksponen minus S kalikan TD. Nah, ini TD itu adalah time delay atau dikenal juga dengan nama dead time, gitu ya. Nah, dengan Y1 ini, Y1 itu dalam term eksponensial ya, Y1 dalam term eksponensial kita representasikan dengan persamaan 2, 3, 16 Y1. Nah, ini kan ada tabel ya, tabel Laplace-nya ini ada ya. Sehingga penyelesaian Y1 secara umum adalah A1 eksponen RT, A2 eksponen R2T, dan AN eksponen RNT. Nah, ini 2, 3 itu Y1. Nah, sekarang invert dari Y1 tapi ada delay ini, ada delay ya. Ya, ada delay. Itu hasilnya ini ada apa namanya? Keterlambatan respons. Jadi pada saat T kurang dari TD ini responnya masih apa namanya? Berdasarkan data lama. Ya, jadi belum berubah. Inilah delay. Nah, penyelesaiannya pakai real translasi kan ya. 238. Jadi pada saat T kurang dari TD belum berubah, kemudian setelah sama dengan TD dan lebih besar baru dia berubah. Ya, penyelesaiannya ini ya, eksponennya ini bukan kali T tapi bukan eksponen pangkat T ya, tapi eksponen pangkat T minus TD ya, T minus TD. Sama kalau multi delay ya, multi delay juga begini nanti, seperti 2320 gitu ya. Nah, ini contoh menangani delay ya. Kita punya persamaan fungsi orde 1 ya. Ini orde 1. Outputnya adalah CT, sedangkan inputnya adalah fungsi FT ya. Dengan pada kondisi awal C0 sama dengan 0, tentukan respon CT pada saat T sama dengan 1, input berubah 1 unit step, namun ada delay ya, ada delay. Maka ini pakai fraksi nasi tadi, parsial ya, penyelesaian parsial. Kalau kita selesaikan secara parsial, kita punya A1 minus setengah, A2 plus setengah ya. Lalu kita lihat tabel 221, maka penyelesaian tanpa delay adalah begini. Ini tanpa delay ya. Lalu dengan delay akhirnya kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, kotak ini ya, pakai teori real translation ya. Seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan 3 ini. Lalu pertemuan selanjutnya kita akan bahas karakteristik respon dan linearisasi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.